Pemerkosaan adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau dewasa seperti orang asing, saudara kandung, atau orang tua di mana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, bahkan tekanan. Ada beberapa penyebab terjadinya kasus pemerkosaan. Yang pertama, faktor kelalaian orang tua, di mana orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan si anak. Kedua, faktor rendahnya moralitas dan mentalitas dari seorang pelaku. Ketiga, faktor ekonomi. Dan yang keempat, faktor lingkungan yang salah dalam pergaulan. Berikut ini ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan seksual. Yang pertama, perubahan mendadak pada perilaku dari bahagia ke depresi atau permusuhan. Kedua, perilaku lebih agresif atau lebih pasif dari teman sebayanya. Dari perilaku individu sebelumnya menjadi lebih sensitif dan gampang marah. Ketiga, mengalami gangguan tidur. Keempat, perilaku antisosial dan menghindar dari keluarga serta orang sekitarnya. Kelima, perilaku seksual yang tidak pantas. Keenam, penyalahgunaan narkotika. Dan yang ketujuh, perilaku salah terhadap diri sendiri seperti gangguan makan dan sampai melakukan percobaan bunuh diri. Adapun kondisi klinis yang muncul pada korban pemerkosaan, yang pertama depresi, yang kedua post-traumatic stress disorder, ketiga gangguan kecemasan, dan yang keempat fobia terhadap jenis kelamin. Ada beberapa dampak yang timbul dari korban pemerkosaan. Yang pertama, dampak fisik, di mana dapat meninggalkan jejak seperti memar akibat pukulan dari pelaku, perdarahan berlebihan pada vagina, dan rasa sakit yang timbul dari vagina. Dampak selanjutnya yaitu dampak psikologis, di mana pasien mengalami stres, depresi, cemas, takut bergaul dengan laki-laki karena menganggap laki-laki sama saja, bahkan bergelut dengan pikirannya, apakah masih ada yang mau bersamanya? Dan yang terakhir, dampak sosiopsikologis, di mana masyarakat dapat menumbuhkan rasa ketakutan pada korban. Ketakutan dibicarakan di tengah masyarakat, bahkan jika pelaku tidak mau bertanggung jawab, apakah ada yang mau menerimanya? Tindakan asuhan keperawatan yang dilakukan perawat kepada klien, yang pertama melakukan proses pengkajian, melakukan pemeriksaan fisik secara lengkap pada korban pemerkosaan untuk mendapatkan bukti kekerasan seksual. Selanjutnya melakukan pemeriksaan penunjang dengan cara swab dan sampel, pemeriksaan darah dan urin, serta pemeriksaan kehamilan. Tindakan selanjutnya yaitu proses diagnosa, di mana perawat menjelaskan proses terjadinya pemerkosaan dan dampaknya, maka akan timbul beberapa diagnosa keperawatan, di antaranya resiko bunuh diri, isolasi sosial, dan harga diri rendah kronis. Tindakan selanjutnya yaitu pada bagian penata laksanaan, di mana perawat dalam melakukan penanganan korban harus sesuai dengan bentuk dan jenis kekerasan, menjaga kerahasiaan korban, tidak menghakimi, tidak melakukan diskriminasi, berkeadilan gender, dan memiliki rasa empati. Korban dari kejadian pemerkosaan harus mendapatkan pendampingan psikologis. Pendampingan dapat dilakukan oleh psikolog atau psikiater. Disinilah klien akan didampingi secara penuh dan berusaha membuatnya bisa melupakan traumanya. Apabila telah terdapat tanda-tanda gangguan psikiatri, jangan ditunda lagi untuk tidak mendapatkan pengobatan agar tidak memperberat gejala atau menjadi lebih parah. Seorang psikiater akan memberikan kebijakan program pengobatan sesuai dengan gangguan yang muncul. Selain pendampingan psikologi, dukungan keluarga merupakan dukungan yang paling penting yang harus didapatkan oleh pasien. Yang pertama, dukungan psikologi dengan cara mau menerima korban dari peristiwa yang menimpanya, tidak menyalahkan korban atas peristiwa yang terjadi, menghibur korban, dan memberdayakan korban agar mau meneruskan sekolahnya, serta menumbuhkan kembali kepercayaannya bahwa korban dapat hidup seperti semula.
Selanjutnya, dukungan materi di mana keluarga korban berusaha untuk memberikan dukungan terhadap korban dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Dan yang terakhir, dukungan sosial, pihak keluarga yang mengetahui masalah korban berusaha menyelesaikan perkara tersebut hingga tuntas.